Dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik berhubungan fenomena alam atau sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham tentang fenomena yang terjadi. 3. Struktur teks eksplanasi yaitu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pernyataan umum, 2. Urutan sebab akibat, dan 3. Kesimpulan. Warna-warna berasal dari cahaya matahari atau biasa disebut politikum atrik yang memiliki beberapa warna dalam pembentukan pelangi. Beberapa cahaya secara kasat mata dapat terlihat menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna tersebut muncul dan disebut sebagai cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang muncul akibat adanya medan listrik serta medan magnet. Warna pada cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda, kemudian menentukan urutan warna pada pelangi. Cahaya merah merupakan bagian dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang, atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling rendah dari cahaya. Sedangkan untuk warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek, atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga warna merah dan ungu tidak akan bertemu, namun dipisahkan oleh warna-warna lainnya secara berurutan. Warna-warna yang terbentuk tersebut berurutan sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan. Sifat inilah yang menjadi awal mula terbentuknya pelangi sehabis hujan. Pelangi terjadi apabila ketika cahaya matahari terkena air hujan dan mengalami pembiasan. Saat pembiasan sinar matahari atau cahaya terjadi, cahaya yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain dari penjalanan atau medium ke medium lainnya, dalam kurung udara ke air. Nah, ketika sinar matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dibelokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna lainnya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Warna yang akan pertama dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang akan dibelokkan adalah warna merah. Nantinya akan terlihat warna pelangi yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi hanya dilihat dari posisi tertentu si pengamat. Jika ingin melihat pelangi, kita harus berada di antara hujan dan sinar matahari. Sinar matahari posisinya ada di belakang pengamat, sehingga akan terjadi garis lurus antara matahari, pengamat, dan pelangi. Demikian itu, dari posisi itu kita bisa melihat hasil pembiasan cahaya berupa pelangi. Adapun struktur dari teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, berisi penjelasan awal latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu urutan sebab akibat, yang berisi mengenai penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang terakhir kesimpulan, yang berisi penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atau sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Pernyataan umum. Warna-warna berasal dari cahaya matahari atau biasa disebut polikomatrik yang memiliki beberapa warna dalam pembentukan pelangi. Beberapa cahaya secara kasat mata dapat terlihat menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna tersebut muncul dan disebut sebagai cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang muncul akibat adanya medan listrik serta medan magnet. Warna pada cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda sehingga menentukan urutan warna pada pelangi.
Cahaya merah merupakan bagian dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling panjang atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling rendah dari cahaya yang lainnya. Sedangkan untuk warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek atau dengan kata lain memiliki frekuensi paling tinggi sehingga warna merah dan ungu tidak akan bertemu namun dipisahkan oleh warna-warna lainnya secara berurutan. Nah, warna-warna yang terbentuk tersebut berurutan sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang selanjutnya yaitu urutan sebab akibat. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan. Sifat inilah yang menjadi awal mula terbentuknya pelangi sehabis hujan. Pelangi terjadi apabila ketika cahaya matahari terkena air hujan dan mengalami pembiasan. Saat pembiasan sinar matahari atau cahaya terjadi. Cahaya yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya, atau udara ke air. Nah, ketika sinar matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna lainnya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Warna yang akan pertama dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang akan dibelokkan adalah warna merah. Nantinya akan terlihat warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang terakhir, kesimpulan. Dari posisi tertentu, pelangi hanya dapat dilihat dari posisi tertentu si pengamat. Jika ingin melihat pelangi, kita harus berada di antara hujan dan sinar matahari. Sinar matahari posisinya ada di belakang pengamat sehingga akan terjadi garis lurus antara matahari, pengamat, dan busur pelangi. Demikian itu dari posisi itu kita bisa melihat hasil pembiasan cahaya berupa pelangi. Demikian struktur dari teks eksplanasi. Aplikasi teks eksplanasi. Tabel konjungsi. Kalimat konjungsi. 1. Warna pada cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Kemudian menentukan urutan warna pada pelangi, terletak pada paragraf pertama. Yang kedua, sedangkan untuk warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek atau dengan kata lain memiliki frekuensi yang paling tinggi sehingga warna merah dan ungu tidak akan bertemu, namun dipisahkan oleh warna-warna lainnya secara berurutan, terletak pada paragraf 2. Oke, kembali bersama saya di identifikasi tabel fakta dan data. Yang pertama adalah warna-warna berasal dari cahaya matahari atau disebut poliometrik yang memiliki beberapa warna pembentukan pelangi, yaitu terdapat di paragraf pertama. Yang kedua adalah cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang muncul akibat adanya medan listrik serta medan magnet, yaitu terdapat pada paragraf pertama. Yang ketiga adalah nantinya akan terlihat warna penggali yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yaitu terdapat pada paragraf keempat. Baiklah, sekian dulu hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.